Halo Sobat Rekam Sejarah, dimanapun Sobat berada, di seluruh kepulauan Nusantara. Kali ini Rekam Sejarah akan membahas mengenai Shell Shock. Selamat menyaksikan siaran kami dan tetap merdeka. Perang Dunia merupakan perang dengan dampak yang cukup luas bagi dunia, baik itu materi ataupun kejiwaan manusia. Salah satu contohnya merupakan Shell Shock. Shell Shock adalah sindrom gangguan syaraf yang dialami para veteran Perang Dunia Pertama. Gangguan ini merupakan efek samping akibat pemboman konstan yang terjadi pada Perang Dunia Pertama. Secara harfiah, shell shock berarti sakit saraf karena pertempuran atau gangguan saraf akibat pertempuran. Dengan kata lain, shell shock terjadi karena trauma akan adanya pemboman, suara senapan, dan lain-lain. Gejala yang terkait dengan shell shock mulai muncul pada tahap awal perang. Ia dikaitkan dengan cedera kepala dan ditandai dengan tinnitus, mendengar hal yang tidak ada, sakit kepala, pusing, amnesia, dan tremor. Pada tahun 1914, jumlah tentara Inggris yang melaporkan gejala ini mencapai 4%, sedangkan untuk petugas mencapai 10%. Jumlah yang cukup besar mengingat jumlah tentara Inggris di awal pertempuran tidaklah banyak. Di seluruh negeri, dokter dibuat bingung oleh kondisi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tentara kembali dari parit dengan keadaan buta, tuli, bisu, atau lumpuh. Tetapi dokter tidak dapat menemukan kerusakan fisik untuk menjelaskan gejalanya. Pasukan yang menderita shell shock akan mengalami kesusahan tidur. Mereka selalu panik, mendengar suara-suara keras, tembakan, dan teriakan-teriakan serupa. Pada 1915, para jurnalis perang mulai menuliskan mengenai keadaan para prajurit Inggris yang mengidap shell shock dan memenuhi fasilitas medis Angkatan Darat Inggris di media publik. Barulah setelah 1915, shell shock pun mulai keluar ke berita internasional. Shell shock yang berupa masalah psikologis dan emosional ditentang oleh sebagian besar dokter dan pejabat saat itu. Menurut mereka, itu adalah gangguan luar atau fisik. Para penderita shell shock kemudian dicap sebagai seorang pengecut, tidak berkarakter, yang kehilangan kejantanan. Namun dibantah oleh beberapa fakta di lapangan yang diliput para jurnalis sebagai bukti kepada dokter dan halayak ramai. Beberapa penderita shell shock, terutama di pihak Inggris, dihukum karena dianggap sebagai pengecut. Namun kebanyakan karena dianggap melakukan desersi atau pengingkaran tugas. Sedikitnya lebih dari 3.000 tentara yang menerima hukuman mati akibat gejala shell shock. Pada tahun 1916, lebih dari 40% korban di zona pertempuran adalah korban dari kondisi tersebut. Cara para petugas medis mengatasi para penderita adalah dengan disiksa, mulai dari dilakukan isolasi, disengat dengan listrik, hingga dipermalukan dan dididik ulang jasmaninya. Mereka yang beruntung dirawat dengan berbagai obat seperti hipnotis, pijat, istirahat, dan perawatan pola makan. Sir Arthur Frederick Hars, seorang mayor angkatan darat yang mengundurkan diri untuk membantu rumah sakit Silhain di Devon, Inggris, yang dipenuhi dengan para tentara dengan gejala shell shock. Keajaiban terjadi, dia mampu menyembuhkan 90% tentara dengan gejala shell shock hanya dalam satu tahap perawatan. Perannya pun menjadikan rumah sakit Silhain mengalami revolusi atau perkembangan besar dalam perawatan pasien dengan gejala shell shock. Di Silhain, para pasien diperlakukan dengan kemanusiaan dan martabat. Bagi 10% pasien yang tidak sembuh akan dikirim ke perdesaan yang lebih damai dan jauh dari peperangan. Dengan begitu, kondisi mereka dapat pulih secara perlahan. Istilah shell shock diciptakan pada tahun 1917 oleh seorang petugas medis bernama Carl Myers. Shell shock juga dikenal sebagai neurosis perang, stres akibat perang, dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Hal pertama yang diperkirakan menyebabkan gangguan ini adalah para tentara terekspos ledakan peluru. Staf medis mulai menyadari bahwa ada penyebab yang lebih dalam. Dokter segera menemukan bahwa banyak pria yang menderita gejala ini, bahkan mereka yang bukan berada di garis depan.
banyak korban yang bertugas di pertempuran Somme. Angka resmi menyebutkan 16.000, tetapi para ahli militer mengatakan bahwa angka sebenarnya bisa jauh lebih tinggi, mengingat banyaknya korban yang berjatuhan di Perang Somme. Gejala shell shock ini hanya terjadi pada Perang Dunia Pertama dan tidak ada laporan mengenai kondisi yang sama setelah Perang Dunia Kedua dan setelahnya. Shell shock ini merupakan salah satu akibat atau dampak Perang Dunia Pertama di bidang kejiwaan dan bahkan bisa lebih parah dibandingkan kehilangan secara material. Itulah tadi ulasan rekam sejarah mengenai shell shock. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya terus mendapatkan update terbaru dari channel Rekam Sejarah. Terima kasih sudah mengikuti siaran kami. Jaga kesehatan dan tetap merdeka.